Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tanggal 8 Juli tahun 1888, seorang ulama terkemuka di Indonesia bernama Utsman bin Yahya Sayyid Al-Ba'alawi itu mengirimkan sepucuk surat kepada Sunan Gurgronje yang isinya adalah terkait dengan masalah kamus terjemahan Arab Indonesia yang berlanggam Hadramaut atau Yaman. Nah, yang menarik perhatian di sini adalah bahwa bagaimana Utsman bin Yahya itu memberikan pujian dan sanjungan yang sangat luar biasa terhadap Sunan Gurgronje. Saya bacakan kurang lebihnya seperti ini. Di hadapan baginda yang mulia, panutan yang agung, pemilik ilmu yang lurus, yang kebesaran sosoknya tidak perlu didefinisikan lagi. Tuan kami, cinta kami, Dr. Sunan Gurgronje. Semoga hari-harinya selalu berbahagia dan panji kebesaran namanya selalu berkibar di atas ketinggian. Nah, ini sebenarnya bukan surat pertama. Setahun sebelumnya itu juga ada surat yang disampaikan dari Utsman bin Yahya kepada Sunan Gurgronje yang bahkan pujian dan sanjungannya jauh lebih luar biasa. Ada paragraf puisi yang sangat-sangat menyentuh hati. Saya sebutkan akhirnya saja karena ini cukup bagus. Rinai-rinai kerinduan yang telah mengungkapkan segala laku sanjung dan puja yang dihadiahkan ke hadapan hadirat keagungan termurni, sumber kebanggaan dan pujian Tuan Agung Dr. Sunan Gurgronje. Nah, ini sanjungannya sangat luar biasa. Bahkan saya terkesima dengan kemampuan Pak Utsman bin Yahya dalam menuliskan surat yang begitu indahnya. Nah, dalam hal ini banyak orang yang tentu saja bingung. Jadi sebenarnya apakah Sunan Gurgronje itu adalah seorang ulama besar sampai bahkan ulama-ulama pada waktu itu menyanjungnya sedemikian rupa, atau diakah sebenarnya hanya sekedar seorang akademisi, misionaris, atau maksudnya orientalis yang mencoba mendalami Islam tanpa dia mengimani akidahnya. Nah, apakah seperti itu? Ini sangat kontroversial sebenarnya bahkan sampai hari ini. Kalau Baraya misalkan ngecek sumber-sumber itu, apalagi hari ini, biasanya media-media di Indonesia mewartakan bahwa Sunan Gurgronje itu adalah seorang yang jahat, seorang akademisi yang dikirimkan Belanda ke Indonesia justru untuk menyelidiki perjuangan Indonesia dan mengetahui letak kelemahannya. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Sunan Gurgronje itu adalah seorang mualaf yang beneran masuk Islam dan kemudian menjadi salah satu pembaharu yang pikiran-pikirannya dan gagasan-gagasannya itu layak untuk dipertimbangkan di dunia modern. Baraya termasuk klub yang mana? Dan di sini kita akan ungkap masing-masing argumentasinya sekaligus juga untuk menjelaskan bagaimana kisah kehidupannya. Simak videonya, yuk kita bahas. Sunan Gurgronje dilahirkan di Belanda pada tahun 1857. Kakeknya adalah seorang pendeta Protestan yang tentu saja berpengaruh, dan demikian pun dengan ayahnya. Dan diharapkan bahwa Sunan Gurgronje juga akan mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Makanya sejak kecil dia dibina dengan pendidikan agama Protestan yang sangat kuat, dan kemudian dia masuk ke jurusan teologi, yaitu untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dia dalam beragama. Cuman entah bagaimana ceritanya, setelah justru dia mendalami ajaran agama Kristen, dia menjadi relatif tidak suka, relatif antipati terhadap kekristenan, dan kemudian dalam waktu yang dekat sejak saat itu dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang akademisi yang sekuler, yang tidak lagi memahami kesakralan nilai-nilai dalam beragama begitu. Kendati demikian, dia masih sangat suka pada ilmu pengetahuan dan masih sangat suka pada dialog terkait dengan agama-agama, khususnya dalam hal ini adalah agama-agama Timur Tengah. Dia suka dengan agama Yahudi, dia suka dengan Islam dan Kristen, tapi hanya sebagai seorang akademisi yang kemudian dia belajar sangat mendalam terkait dengan bahasa-bahasa yang ada di sana. Bahasa, budaya, karya, seni dan sebagainya beliau suka terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Dan akhirnya beliau menjadi sangat fasih dalam berbahasa Yahudi ataupun berbahasa Arab. Dia kemudian fokus pada pelajaran agama Islam yang dia pikir ini adalah sesuatu yang cukup menarik karena latarnya itu adalah Protestan dan tentu saja sudah memiliki kaitan yang sangat mendalam dengan tradisi Yahudi. Maka adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa ketika dia mendalami bahasa Arab dan ajaran agama Islam. Dia cukup mumpuni dalam pengetahuan-pengetahuan beragama Islam, dan pada akhirnya dia menemukan sebuah fakta
bahwa untuk bisa menyelami ajaran agama Islam, maka kita harus berinteraksi langsung dengan orang-orang Islam dan memahami bagaimana mereka memperlakukan sesamanya. Maka sejak saat itu ada niatan, dan yang akhirnya terwujud, dia harus datang ke Mekah untuk bisa belajar agama Islam. Tetapi diketahui bahwa Mekah dan Madinah itu adalah kota yang eksklusif hanya untuk kaum muslimin saja. Sehingga pada waktu itu Sunan Kudus bahkan sampai, nah ini adalah sesuatu yang sangat kontroversial pada waktu itu. Dia sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk masuk ke Mekah di bawah bimbingan seorang Habib. Dan ketika dia sudah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang muslim dengan bersyahadat, dia pun cukur rambut dan kemudian dia disunat. Yang menunjukkan dalam hal ini sangat serius. Nah, keseriusan inilah yang menjadi kontroversi. Masalahnya gini Baraya, apa sih masalahnya kalau kita ungkit-ungkit agama orang lain? Itu kan masalah pribadi. Ya, kalau misalkan kita itu adalah urusan pribadi. Tetapi untuk Sunan Kudus kita benar-benar harus memahami itu. Sebenarnya dia tuh latarnya itu adalah orang Islam beneran yang masuk ke dalam Islam secara tulus atau pura-pura masuk Islam gitu. Karena ini terkait dengan visi kedepannya ketika dia bergaul dengan orang-orang Arab, bergaul dengan orang-orang Indonesia dan sebagainya, dan kemudian memberikan pelaporan-pelaporan kepada Belanda terkait dengan pergerakan Islam di Indonesia. Apakah itu karena dia adalah seorang muslim atau karena dia punya kepentingan-kepentingan tertentu yang diamanahkan pemerintah kolonial Belanda kepadanya sebagai seorang akademik gitu. Nah, inilah yang cukup membingungkan dalam hal ini. Kan pada akhirnya kita hanya harus bisa menduga-duga karena kita tidak memiliki metodologi untuk bisa menyelami sosok atau motif seseorang atau hati seseorang terkait dengan keyakinannya gitu. Kan nggak bisa. Ya, walaupun ada beberapa pengakuan misalkan dari sahabatnya yang mengatakan bahwa Sunan Kudus pada waktu itu masuk Islam itu sebenarnya hanya pura-pura saja, tidak tulus, dan tujuannya sepenuhnya adalah untuk akademik. Ada yang dicurhati seperti itu. Tetapi ada juga yang sebaliknya yang mengatakan, misalkan keluarga-keluarga dekatnya dan beberapa ulama di Saudi yang mengatakan bahwa Sunan Kudus itu adalah muslim yang taat dan sesungguhnya secara sungguh-sungguh masuk ke dalam agama Islam gitu. Ya, tetapi apapun itu kita tunda dulu karena setelah dia masuk ke tanah Arab, ke Mekah, kemudian dia mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa di Mekah itu, bertemu dengan ulama-ulama, bertemu dengan pemimpin-pemimpin, bertemu dengan orang-orang Islam di seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji dan sebagainya, termasuk juga dia mendapatkan perhatian yang sangat cukup kuat dari orang-orang Turki, dari orang-orang Saudi dan sebagainya. Maka dia mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Ketika dia akhirnya kembali ke Belanda, dia berani dan mengkritik orientalis-orientalis sebelumnya yang dia katakan tidak akurat datanya, karena dia bawa data yang jauh lebih akurat karena dia melakukan penelitian terlibat. Jadi dia penelitian tapi dia langsung terlibat ke situ karena tujuannya adalah meneliti orang-orang Islam, maka dia menjadi orang Islam gitu. Nah, di Belanda dia dipahaminya dengan kondisi yang seperti itu, dan ketika orang-orang Belanda itu melihat tulisan-tulisannya yang ternyata luar biasa, harus dikatakan dalam konteks ini adalah bahwa Sunan Kudus itu adalah salah satu orientalis terbaik sepanjang sejarah, di mana tidak akan ada orientalis manapun yang tidak akan mengutip perkataannya dan tidak akan menjadikan referensi buku-buku Sunan Kudus. Itu pasti gitu, karena dia adalah salah satu yang paling mumpuni dalam hal ini. Nah, pemerintah kolonial Belanda juga mengetahui hal itu dan kemudian menawarkan kepada Sunan Kudus, "Nye, mau nggak datang ke Nusantara, ke Hindia Belanda?" "Oh, boleh." "Emang kenapa di sana?" Di Nusantara itu ada satu kerajaan yang hampir-hampir tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Namanya Aceh. Orang-orang Aceh itu punya karakteristik perang yang sangat berbeda dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang lain di Nusantara. Jadi kalau kerajaan lain di Nusantara itu, kalau rajanya udah kena, kemudian keratonnya udah bisa diduduki, ya udah selesai. Perang tamat, Belanda menang, mereka kalah gitu. Nah, bedanya di Aceh itu adalah bahkan ketika keratonnya diduduki atau ketika rajanya berhasil dikalahkan, dibunuh atau ditawan, itu tidak menghentikan perang sama sekali. Perang justru akan terjadi menjadi lebih sporadis, lebih liar dan lebih tidak terduga. Karena apa? Karena perang itu pada akhirnya akan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama yang tersebar di setiap desa dan kota di Aceh. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu, dalam pikiran Belanda, hanya dengan cara membantai seluruh orang Aceh baru perang itu akan usai, dan itu tentu saja tidak mungkin, itu mustahil. Nah, karena itu maka Sunan Kudus diminta
oleh Belanda untuk datang ke Nusantara dan secara khusus ke Aceh untuk menyelidiki apa yang paling mungkin bisa dilakukan agar Aceh itu bisa ditundukkan. Maka datanglah Sunan Gurgronje ke Aceh dan pada waktu itu mengaku diri sebagai seorang ulama dari sekitaran Turki dan lain sebagainya, dan ngakunya bernama sebagai Abdul Ghaffar gitu, Abdul Ghaffar. Dan diterima oleh orang-orang Aceh karena apa? Karena orang Aceh melihat bahwa orang ini tuh sangat fasih berbahasa Arab, sangat pandai dalam agama Islam, ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti tafsir dan lain sebagainya, semuanya dipengerti dengan sangat baik, dipahami dengan sangat baik, ilmunya luas. Jadi tidak mungkin kalau misalkan dia hanya sekedar akademisi yang mencari data, itu kayaknya susah gitu. Makanya diterima di situ. Nah, sejak saat itulah maka Sunan Gurgronje itu diterima oleh kedua belah pihak, baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun oleh orang-orang di Nusantara, khususnya dalam hal ini adalah Aceh. Di sini Sunan Gurgronje kemudian juga melakukan perannya. Jadi kepada masyarakat dia khotbah, dia ceramah, dia dipanggil dari satu masjid ke masjid yang lain, satu surau ke surau yang lain, berdiskusi dengan banyak sekali ulama dan sebagainya. Tetapi di sisi lain dia juga diangkat sebagai penasehat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, di sini ada satu ajaran yang kita juga lagi-lagi tidak ketahui apakah ini bermotif karena dia adalah muslim yang sebenarnya atau karena dia adalah seorang orientalis. Jadi dia mengemukakan sebuah gagasan gini, gagasan yang sering saya sebut sebagai sekularisme gitu. Jadi Sunan Gurgronje itu bilang kepada pemerintah kolonial Belanda, wahai pemerintah kolonial Belanda, Islam itu bukan ancaman. Jadi jangan serang Islamnya, tapi serang Islam politiknya, Islam ideologinya. Kalau Islam sebagai agama itu sama sekali tidak mengancam, bahkan bisa kita gunakan untuk bekerja sama dan menciptakan perdamaian sejati antara pemerintah kolonial dengan bangsa pribumi. Nah, pernyataan itu apa? Islam harus dipisah antara Islam politik sebagai ideologi yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan perlawanan pada Belanda dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang memberikan kebaikan buat semesta alam. Nah, pernyataan ini disampaikan Sunan Gurgronje bukan hanya kepada orang-orang Belanda, tetapi juga disampaikan kepada orang-orang Aceh. Jadi orang-orang Aceh, kalian sekarang fokusnya itu jangan soal perang, fokusnya jangan soal politik, jangan soal keperdagangan, fokusnya itu adalah soal bagaimana kita menghidupkan masjid, bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana caranya kita mencari nafkah dengan cara yang halal, dan lain sebagainya. Nah, ajaran ini tuh sebenarnya apakah Sunan Gurgronje sedang berupaya untuk menyelamatkan orang-orang Aceh dari serangan militer orang-orang Belanda? Kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, merusak orang-orang Aceh agar semakin jihad mereka, semangat perang mereka melawan penjajah itu lunak. Karena disuruh, udahlah nggak usah mikirin ekonomi, gak usah mikirin soal politik, gak usah mikirin soal media, gak usah mikirin soal apa-apa. Yang penting surau-surau nanti sama pemerintah kolonial Belanda akan diperbagus, masjid-masjid, pesantren-pesantren akan dibaguskan, akan dibiayai, akan disubsidi dan sebagainya. Nah, inilah yang cukup membingungkan gitu. Makanya saya sering mengatakan di berbagai kesempatan bahwa Islam di Indonesia yang sekarang itu adalah Islamnya Sunan Gurgronje gitu. Kan sekarang Islamnya Indonesia itu adalah sedikit-sedikit misalkan jihad, sedikit-sedikit apa, tapi di dunia politik, di dunia teknologi kita tuh tertinggal jauh gitu. Media massa kita tertinggal jauh, apa-apa kita tertinggal jauh. Rumah sakit yang paling bagus pasti bukan milik muslim, sekolah yang paling bagus mayoritas juga bukan milik muslim gitu ya, atau misalkan secara umum kita ketahui seperti itu misalkan, atau perbankan gitu, atau media massa itu paling banyak juga yang paling bagus itu bukan milik yang muslim. Karena apa? Karena muslim tidak menggarap itu semua. Muslim sibuk sama pengajian, sibuk sama perdebatan dan lain sebagainya. Nah, ajaran ini sebenarnya adalah ajarannya Sunan Gurgronje. Cuman dalam konteks ini kita juga tidak bisa mengetahui secara pasti apakah ajaran ini adalah ajaran Sunan Gurgronje untuk melindungi kaum muslimin dari serangan militer Belanda atau untuk memberikan keuntungan kepada Belanda berupa mudah menyerahnya orang-orang pribumi. Nah, begitu kan? Ditambah lagi dari Sunan Gurgronje bukan hanya melakukan sekedar hal yang semacam itu. Ketika dia datang ke misalkan Jawa, dia menciptakan koneksi yang sangat kuat dengan para ulama-ulama di Indonesia gitu. Jadi misalkan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa saya lupa namanya yang darat-darat itu. Ya, saya mau nanti ya dikoreksi ya. Itu kan juga sebenarnya berinteraksi dengan beliau, cuman
tadi itu yang memuja dan memuji Senokur Gronya secara berlebihan ya hanya Pak Usman bin Yahya Habib itu. Kita juga tidak tahu apa hubungannya, sampai seberapa besar hubungan di antara mereka, cuman yang pasti adalah mereka terkoneksi dengan sangat baik. Bahkan Senokur Gronya juga kan menikah 2 kali dengan wanita pribumi yang adalah anak dari ajengan, anak dari kiai. Salah satunya yang istri yang kedua itu adalah bahwa anak dari Khalifah Apo. Jadi kalau misalkan Baraya di Bandung tinggalnya, kemudian Baraya menemukan ada jalan namanya Khalifah Apo. Nah, Khalifah Apo itu adalah seorang ulama terkemuka pada waktu itu, yang dia adalah mertua dari Senokur Gronje. Dan bagi wanita-wanita pribumi serta anak-anaknya yang menikah dengan Senokur Gronya itu, mereka memberikan kesaksian bahwa Senok itu adalah seorang muslim beneran, bahkan muslim yang taat gitu. Bukan hanya ilmunya luas, tapi ibadah-ibadah harian juga tidak pernah tertinggal. Begitu, itu juga pengakuan dari putranya dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja, nah ini lagi-lagi membingungkan gitu ya. Di tahun 1906 itu Senokur Gronya pulang ke Belanda karena masa baktinya di Indonesia sudah usai dan tidak lagi bertemu dengan sanak keluarganya. Sudah ditinggalin aja di Indonesia gitu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana kesedihan yang terjadi pada waktu itu, tapi sudah pergi ke Belanda, ditinggalkan dan tidak ada kontak lagi kecuali hanya kontak surat-suratan gitu. Dan Senokur Gronya bahkan menikah lagi di negeri Belanda dengan seorang perempuan yang punya anak namanya Christine. Jadi dia keluarganya di sana Kristen lagi gitu. Nah, berarti Senokur Gronya di sana Kristen dong. Berarti di Indonesia doang yang ngakunya Islam. Nah, ini lagi-lagi membingungkan. Karena apa? Karena walaupun dia sudah balik ke Belanda, dia tuh sebenarnya masih diundang di berbagai kajian-kajian di seluruh dunia. Dia ke Turki, dia ke Arab Saudi. Dia ke Arab Saudi itu datang secara reguler gitu. Diundang oleh raja-raja dan ulama-ulama Saudi, kemudian memberikan ceramah, memberikan khutbah dan sebagainya sampai akhir hayat beliau gitu. Nah, ini makanya lagi-lagi ini adalah kontroversi. Kalau misalkan di Indonesia, kenapa kontroversi itu mengarah bahwa Senokur Gronya itu adalah seorang antagonis gitu, seorang yang menyamar untuk menghancurkan Islam, itu referensi yang paling utamanya itu sebenarnya dari Rashid Ridho, dari Sayyid Rashid Ridho. Rashid Ridho itu kan adalah muridnya Abduh dan gurunya Syekh Hasan Albana. Dan karena gerakan Ikhwan dan kemudian majalah Almanarnya juga di Indonesia itu sangat populer pada waktu itu, maka pengaruhnya itu sangat besar. Nah, Syekh Rashid Ridho itu menjelaskan kepada orang-orang bahwa Senokur Gronya itu adalah seorang orientalis tulen yang mengajarkan Islam hanya untuk menghancurkannya. Jadi ajaran sekularisme itu bahwa Islam ya sudah cukup di masjid aja, mikirin kitab kuning, mikirin soal fikih dan sebagainya, sedangkan ilmu pengetahuan soal media massa, soal ekonomi, soal sains, soal politik dan sebagainya itu bukan urusan Islam, serahkan saja kepada orang lain. Nah, itu ajaran dari Senokur Gronya yang digunakan untuk merusak Islam. Itu versi dari Rashid Ridho. Sedangkan dari versi yang lain ya dari ulama-ulama Saudi gitu ya. Kemudian dari keluarga-keluarga besar yang ada di Indonesia, keluarga Senokur Gronya yang masih ada gitu, yang mengungkapkan bahwa bahkan sampai akhir hayat Senokur Gronya itu adalah seorang muslim yang taat gitu. Walaupun istrinya tidak beragama Islam dan anaknya juga tidak beragama Islam, tetapi dia tetap adalah seorang muslim sampai dia meninggal itu tahun berapa? Tahun 1917 gitu. Kejauhan 1936. Nah, sampai pada waktu itu Senokur Gronya itu adalah seorang muslim dan koneksinya dengan ulama-ulama di Timur Tengah dan ulama di Eropa itu masih sangat-sangat kuat gitu. Nah, jadi menurut Baraya gimana? Apakah dia adalah seorang muslim atau tidak? Nah, yang jelas Baraya silahkan milih salah satu pendapat, tetapi bukan berdasarkan sentimen-sentimen, tetapi berdasarkan argumentasi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.